Lihat ibu kota ya. Semua universitas ya, pusat pengetahuan itu dekat ibu kota loh. Di Amerika juga begitu, ya. Rumah sakit penting itu dekat ibu kota loh, ya. Ada tempat di dekat ibu kota itu di mana menjadi ibu militer, ya kan ya. Seperti Cilangkap itu, Pentagon, ya. Apalagi ada apa ya yang membawakan nilai-nilai sejarah ya, Makam Pahlawan. Asisten 3 itu pengawasan pembangunan. So, dulu namanya PPLH. Saya tahu apa tentang pengawasan. Tapi saya diangkat jadi PPLH. Itu apa di antara lain urusannya pengawasan pembangunan ini mengkoordinir ya para irjen. Jadi yang saya koordinat itu siapa? Sarwo Edi Wibowo. Ya. Kelasnya dia semua. Waktu itu semuanya mereka ini kan bekas pejuang-pejuang hebat semua. Iya, betul. Ya. Membersihkan tentara itu orang pada takut karena mereka ini udah memang orang tempur Pak ya. Iya, iya. Nah, saya harus koordinasi mereka. Okay. Bayangin tuh. Ya. Asisten 1 itu bingung juga. Ini orangnya sipil. Tidak berpangkat lagi ya kan? Iya, iya. Ya kan? Tidak militer. Tapi harus di atas, ya kan? Rapat-rapat pimpinan Angkatan Darat itu dan Bang Kopkamtib sering saya hadiri itu, ya. Jadi agak aneh juga. Mulanya saya agak bingung juga ya. Ya kan? Ini semuanya berbintang, artinya kolonel ke atas ya. Ya saya sipil. Iya, iya, iya. Tapi sebaliknya mungkin karena disebut itu ya. Saya menemukan bahwa di ABRI, di Angkatan Darat, orang itu menghargai pemikiran. Iya, iya. Nah, jadi saya at ease ya. Pada waktu itu ya. Nah, tiba-tiba masuk ke sipil, harus mengkoordinasi militer dan sebagainya. Oke. Nah, tadi Anda kan bertanya sebetulnya, ini mulai ngajar saya kan ya? Iya. Oke. Saya sampingkan dulu. Jadi salah satu di lingkungan hidup itu, setelah saya selidiki ya, maka saya mengusulkan lingkungan hidup itu harus dari bawah ya. Iya. Lingkungan hidup itu harus dari bawah. Maka kita mengadakan penghargaan lingkungan untuk orang terbawah. Itu Kalpataru ya. Kalpataru. Ya. Banyak permintaan supaya perusahaan-perusahaan besar dikasih dan macam-macam. Mereka akan lakukan macam-macam kalau mau. Ya. Tapi saya bilang no. Kalpataru hanya untuk orang di bawah. Jadi orang petani, orang apa. Kan itu kan. Artinya orang yang memang mengambil inisiatif untuk menjaga lingkungan hidup dan ini menggerakkan mereka juga untuk. Dan itu tidak tahu apa dia namanya inisiatif. Ada orang yang separuh dari hutan pulau apa namanya di seberang tim-tim itu ya dihijaukan. Iya, iya, iya. Ini rakyat biasa itu macam-macam. Iya, iya, iya. Jadi ini hero dari bawah lah. Ya. Dan itu kita hargai kan. Dan tiba-tiba orang ini yang sehari-harinya tidak berbaju dipanggil ke istana. Ketemu Pak Harto. Ketemu Pak Harto. Dia pakai bajunya tetap sangat sederhana, ya. Dan dia menerima hadiah terhebat dari Soeharto. Itu sebenarnya kan kita tahu sekarang, Mbak Alwi, kita dunia sekarang ini concern dengan lingkungan hidup. Tentang climate change. Iya. Oh itu udah kemudian. Iya, maksud saya sustainable development. Sekarang ini, kemarin saya menghadiri COP26 di Glasgow. Yeah. Concern terhadap lingkungan hidup ini udah luar biasa. Dan Indonesia ternyata punya Kementerian Lingkungan Hidup yang pertama gitu ya. Iya, ya karena itu. Artinya boleh dibilang ada visi juga ya waktu itu terhadap lingkungan hidup ya. Meskipun mungkin masih terbatas. Belum sampai perubahan iklim, tapi baru masalah air, hutan, dan lain-lain ya. Ya. Tapi salah satu contohnya ya,
Dahulu daerah apa namanya yang terselatan di apa ini Lombok, di bawah dia apalagi itu ya, provinsi yang di bawah sekali. Nusa Tenggara Timur. Ya, ya kan? Yang ada Pulau Rote, bukan? Iya, ada macam-macam. Ya, pokoknya itu yang paling miskin tuh ya. Yang misalnya air hampir tidak ada dan apa semacamnya. Ya. Itu salah satu yang kita kasih penghargaan pertama, yaitu ada orang sederhana di sana yang menanam sendiri hutan. Iya. Ya. Itu yang menyebabkan naik nama lingkungan. Iya. Jadi inspiratif ya. Ya orang-orang kayak begitu kan inspiratif. Inspiratif, dan yang kita kasih yang inspiratif itu aja ya. Dan itu mulanya orang kenapa? Dia harus pakai baju aslinya ke Pak Harto. Ada yang tidak pakai sepatu. Jadi very imaginative. Setelah itu berebut orang, baru muncul ya apa namanya, apa lingkungan macam-macam ya kan? Ya. Baru orang mengerti, oh lingkungan itu tuh ya kan. Apa itu Kalpataru itu filosofi ininya? Jadi begini, ini kebetulan ada di Bandung tuh ada ini sebetulnya kreatif director dari perusahaan saya ya, namanya Markus. Nah dia bilang, Pak, kita harus cari penghargaan yang terbawah. Dan itu saya dengar itu di Borobudur itu ada yang dinamakan Kalpataru, ya, pohon lingkungan. Yang mendinginkan seluruh hutannya, ya, oke. Nah, kita perlu memberi penghargaan begitu. Dia nangkap apa? Karena saya bilang kita harus cari apa nama apa yang cepat ditangkap rakyat, ya. Tetapi dari bawah, ya, tapi berwibawa begitu. Iya. Karena dia namanya Kalpataru dan dia mengacu ke Borobudur, pantas diserahkan oleh presiden sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Nah setelah itu kan lama beberapa tahun daerah-daerah minta supaya dapat bagian, malah banyak dari orang ini ya, dia dapat Kalpataru, lantas bupatinya minta supaya disimpan di kantor bupati. Oh gitu. Sebetulnya dipaksa sih. Ya. Iya. Wah, nah itu sebetulnya apa? Bagian dari kampanye lingkungan. Iya betul. Kita mulai dari konsep yang sangat pokok. Iya. Bahwa yang paling tahu lingkungan itu orang bawah yang tidak ada air, ya kan? Ya kan? Orang setempat ya. Ya. Dan yang bawah. Jadi nah setelah itu kan di situ ya terkenal lah kita kan ya. Pak Emil pun kan ya bicara Kalpataru apa namanya. Nah, saya gimana ya, tapi saya asisten 3, saya cuma asisten kan ya. Akhirnya setinggi-tinggi pangkat saya apa sih, ya kan ya, tapi saya koordinasi dari para irjen. Nah begitu naiknya apa ya. Nah menurut saya ya, ini tidak bisa tidak lain adalah karena memahami lingkungan, apa namanya, memahami komunikasi. Iya betul. Sangat basic, mencari komunikasi itu dari bawah, ya kan? Betul. Nah tentu ya, yang kemudian berdato kan Pak Emil, bukan saya. Ya. Betul. Nah Pak Emil ini hebatnya kan, dia itu tidak bisa membuat pidato bertahun-tahun, berhari-hari sebelumnya kan ya. Tiba-tiba dia tulis saja di kertas kan ya. Nah itu dipedatokan itu ya. Kita bikin gempar ya kan. Nah itulah yang menyebabkan Indonesia itu dianggap pelopor kan ya. Jadi di situ sebetulnya apa? Komunikasi berjalan ya kan. Jadi saya rasa itu yang terutama apa saya. Setelah itu baru saya pelan-pelan naik pangkat ya. Ya kan? Iya. Loh, bagaimana saya melompatnya dalam soal pendidikan? Pada waktu tahun pertama itu, ya, Rektor Unhas, Universitas Hasanuddin, merasa ini kan penting sekali komunikasi ini. Kok tidak diacuhkan? Karena apa? Karena aturan-aturan. Iya.
maka dia minta saya ya membimbing seseorang ahli hukum untuk menjadi doktor ilmu komunikasi Indonesia pertama. Iya. Padahal saya tidak profesor, tidak apa. Iya. Saya diangkat khusus untuk itu. Iya. Maka saya berulanglah ke Unhas ya. Iya. Itu jadi kita memasyarakatkan ilmu komunikasi juga. Ya. Mulai ilmu komunikasi kan? Iya betul. Dengan adanya guru besar ilmu komunikasi, doktor ilmu komunikasi baru ya. Tapi saya dari Nasing jadi penguji. Iya. Setelah itu Gajah Mada meniru Pak Kusnadi ya. Iya. Ya kan? Tapi di UI saya tetap tidak itu. Baru beberapa tahun kemudian MK Tajudin. Pak Tajudin. Dia lihat ini kenapa kok kita justru di belakang ya kan? Iya. Dia mau merintis itu sehingga saya dilompati ke atas sedikit kan ya. Tidak melalui hierarki. Saya kan melalui hierarki pegawai negeri biasa. Iya. Tanpa melalui hierarki saya diangkat jadi guru besar kan. Iya. Jadi saya ini orang tidak benar masuknya di mana-mana. Ya. Jadi memang banyak sekali momentumnya Pak Alwi Dahlan nih, dari mana ke mana gitu, dari penulis, dari ini, dan luar biasa cerita ini. Di penghujung Orde Baru sebagai asisten, ujungnya Pak Alwi menjadi Menteri Penerangan ya. Menteri Penerangan terakhir di era Orde Baru. Meskipun waktunya tidak terlalu lama, hanya kurang lebih mungkin 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan ya ketika itu. Itu memang Pak Alwi diminta oleh Pak Harto ya waktu itu. Ya. Tapi ya, saya cerita sedikit ya. Latar belakangnya setelah tadi jadi asisten menteri apa itu ya. Saya tetap tidak asisten menteri lingkungan. Oh iya. Ya. Malah nama itu asisten menteri pengawasan pembangunan. Kerja saya mengkoordinir irjen-irjen itu ya. Iya. Nah, tapi dan saya membantu menaikkan nama lingkungan hidup Indonesia, kemudian juga tidak lingkungan hidup aja, kependudukan. So, nama kementerian ini kan Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Iya. Ya, malahan saya jadi asisten resmi itu terakhir itu adalah asisten Menteri Kependudukan. Ya, jadi di lingkungan itu kan ada asisten lingkungan alam, lingkungan binaan, dan asisten pengawasan tadi ya. Kemudian asisten pengawasan ini dirubah jadi pendudukan. Apa tadi? Pendudukan bukan? Iya, kependudukan, karena dia kependudukan dan lingkungan hidup. Ya. Tapi kependudukan saya tidak kependudukan betul, karena sudah ada BKKBN. Iya. Yang punya uang menurut kemana-mana kan, hebat dia ya. Iya. Dan saya juga dapat hambatan karena ada orang mengatakan, ya sebetulnya tidak pantas jadi apa di bidang kependudukan ya di Asia ini ya, di samping BKKBN ada terkenal juga bidang kependudukan sebagai penjaga lingkungan, sebagai demografi yang lain-lainnya ya. Ya. Nah, dalam hal itu asosiasi ASPAK ya, Asosiasi Pemerintahan Asia Pasifik ya, itu menghargai Indonesia. Jadi saya di sana sampai memimpin ya bagian kependudukan dari ASPAK itu, sampai kita mengadakan konferensi internasional Asia Pasifik tentang kependudukan. Saya pimpin. Iya. Seluruh Asia Pasifik ini, tapi itu tidak KB ya. Iya. Tidak KB, tapi juga karena kependudukan itu apa? Kemiskinan, macam-macam. Nah, itu yang diapakan ya.
Jadi konferensi Asia Pasifik itu ini PBB punya loh ya. Yeah. Saya jadi ketuanya ya. Nah, Pak Arto membuka ya. Nah, ini saya cerita sedikit yang belum bisa Anda siarkan lebih dahulu sekarang ya. Maka ketika setelah rame pembukaan itu terus saya dipanggil oleh Pak Parjo. Ya tahu Pak Suparjo kan? Pak Suparjo Rustam. Menteri Dalam Negeri pernah ya. Ya Pak Suparjo Rustam kan? Iya Pak Rustam ya. Dan itu bekas ajudan Sudirman ya. Yang tadinya juga membantu sangat Ikatan Sarana Komunikasi Damai. Pak Parjo bilang, Mas Alwi, saya mau bicara sedikit. Mas Alwi kerjanya keras sekali, apa segala macam ya. Tapi saya kasih sedikit nasihat ya. Jangan nanti kecewa ya. Kecewa apa saya bilang? Mas Alwi itu tidak akan jadi menteri. Ya. Nanti memang akan ada menteri kependudukan, tapi tidak Mas Alwi. Menteri Penerangan tetap ada, tidak Mas Alwi. Kita tahu itu. Jangan kecewa ya. Dan tolong ini terus, ini bagus sekali. Suparjo Rustam, Menko, ya. Ya. Menteri Dalam Negeri ya. Nah, jadi iya bayangin aja ya. Padahal saya udah alasannya apa? Hah? Alasannya apa? Apa? Bicara. Dia bilang saya tidak bisa cerita. Berarti apa ya? Ada kekuatan-kekuatan. Anda kan tanya tadi, kok saya tidak dari semula apa ya? Ya. Saya semula juga tidak jadi ketua PWI kan, ya. Malah, ini jangan-jangan ada kaitan dengan jadi ini. Di balik ini ada lagi perkembangan dari awal ya. Ini orang punya koran apa, majalahnya bagus apa. Ya. Tapi dia tidak bisa dibiarkan. Iya. Ya. Paling saya di bidang jurnalistik apa itu menjadi apa? Menjadi Dewan Kehormatan PBI, ya. Waktu itu saya juga sudah disampaikan oleh Dipo Yuwono, Dwipo Yono, Anda tahu? Dwipayana, ya. Dwipayana ya. Ini orang dekat Pak Arto sendiri kan. G. Dwipayana. Ya. Dia bilang jauh sebelumnya, Mas Alwi itu katanya sebetulnya Mas Alwi itu seharusnya dalam daftar nama orang yang untuk jadi Menteri Penerangan. Tapi tidak akan. Ya, tidak akan. Ya. Iya. Tapi jangan marah, ya. Ya tetap apa bantu Pak Emil apa Pak Emil. Jadi saya belum apa-apa, saya udah dikasih tahu. Iya. Ya. Apa itu jangan-jangan gara-gara ada kaitan dengan PRRI atau apa dulunya? Tidak tahu saya, tapi feeling saya Menteri Penerangan yang sebelumnya dan sebagainya ya, Menteri KB dan macam itu sudah punya kandidat yang mau ikatan yang kuat dengan ya the power that be ya. Iya. Jadi Suparjo yang dia juga mendorong saya tadinya untuk mendirikan HIPIS ya. Yuk HIPIS sudah ada hitung ya. Iya. Himpunan Indonesia Pengembangan Ilmu Sosial. Iya. Itu saya diminta Sujatmoko dan Pak Selo untuk menjadi ketua HIPIS ketika HIPIS itu tidak bisa bergerak. Kenapa? Ketuanya waktu itu siapa meninggal, setelah itu wakil ketuanya adalah Yuwono Sudarsono. Iya. Yang dianggap anti pemerintah atau apa begitu ya. Lantas Sujatmoko minta ini ilmu sosial ini tidak akan maju kalau Anda tidak bantu. Ya. Akhirnya kan kalau Anda lihat itu ya, saya tahun berapa sudah jadi ketua HIPIS. Satu-satunya kecuali apa itu yang orang ekonomi itu ISE ya. ISE. Satu-satunya organisasi di luar ISE yang Pak Arto buka. Ya.
Saya pegang itu, ya. Dimulai dengan pidato soal komunikasi, ya. Iya, ya. Dan pertama kali dibuka oleh Wakil Presiden, ya, waktu itu Sudarmono. Setelah itu 3 kali dibuka oleh Pak Harto. Pada satu kali, ya saya jadi tetap, saya tidak jadi asisten, saya jadi BP7. Iya. Ya, ya. Saya sebagai BP7 banyak membantu siapa Mensesnek, Iya. Murdiono, Iya. ya, pidato macam-macam, banyak sekali, ya. Terus mendadak pada satu kali panggil rapat oleh Pak Harto, ya. Panggil rapat, setelah itu orang-orang sudah berkali-kali naik turun, saya belum juga, saya masih nunggu. Setelah semua orang pulang, saya dipanggil masuk. Di meja beliau ada makanan. Saya diajak makan. Terus diajak makan, terus ditanya, ayo, pernah tahu nggak ini apa? Ya kan? Saya bilang, Pak, aduh, ini belut, Pak. Saya bisa tunjukkan pada Bapak bagaimana cara mancingnya. Saya cerita. Kok tawa dia kan? Aduh, dia ingat masa kecilnya. Ya, kami cerita belut, cerita macam-macam apa, ya. Nah, ketika itu saya merasa something click gitu, ya. Ya seperti itu, ya. Iya, iya. Nah, setelah itu saya jadi kepala BP7, kemudian ada hal-hal yang dia bertanya saya, ya. Gitu kan. Jadi barangkali dia sudah kemana ke atas, ya. Saya itu membawa dia kembali. Kita ini kan begini dulu, Pak, gitu, ya. Mungkin saya tidak tahu, ya. Kasihan betul tuh orang tua itu. Tapi itu, ya. Nah, Anda lihat aja nanti, ya. Jadi sebelum lingkungan hidup itu sebetulnya berperan itu, kecuali di guru itu adalah, ya, saya jadi di BP7 itu. Kenapa? Di BP7 itu kita membongkar acara program pendidikan BP7. Ya tidak tahu itu, ya. BP7 kan ini untuk termasuk penataran P4 itu kan? Betul. Manggala. Ya. Badan. Jadi saya pernah pimpin itu. Iya. Ya. Itu kantornya di Pejambon kan? Iya, betul. Nah, apa yang dilakukan ketika setelah saya pimpin itu, kita robah cara penataran. Iya. Kita mengatakan penataran itu tidak butir-butir, ya. Penataran itu, ya, Pancasila itu adalah, ya, dasar negara untuk melaksanakan, ya, kebijakan negara ini, ya, untuk mencapai itu Pancasila, ya. Jadi penataran saya itu isinya diskusi. Iya, iya, iya. Diskusi antara pejabat-pejabat ini pasalnya sebetulnya bagaimana? Apa sudah benar nih polisinya? Tidak ngapal pasal-pasal. Iya, iya, iya. Dan tidak si Anu dapat nomor sekian. Iya, itu dulu kan. Banyak sekali tuh, 36 butir-butir Pancasila. Oh, itu tetap untuk di bawah, ya, gitu, ya. Tapi kemudian ada namanya penataran kontekstual. Iya, ya. Belum meluas, ya. Baru para penatar ya, dosen-dosen apa ya kan. Iya. Dan panglima-panglima, ya kan. Iya, iya, iya. Nah, ketika itu yang saya banyak bicara dengan Pak Harto, di mana Pak Harto tuh basic ideas yang dia tanya. Iya, iya. Ya. Itu. Jadi saya kira mungkin juga, ya, karena pertemuan-pertemuan itu. Ya, jadi mungkin dia merasa sebetulnya orang ini lebih merakyat seperti saya. Iya, iya. Ya kan, kayak itu, ya. So kita bicara belut, bicara apa dan apa. Nah, ya, setelah itu baru kan mendadak ditelepon, ya. Itu ceritanya. Dahulu itu
dari non teknologi lah katakan ya, ilmu non teknologi ya, orang tuh berebutan masuk ke sosiologi, ya, antropologi dan ilmu politik ya, betul. Ya. Sekarang tuh berbalik dia. Iya betul. Ya. Sekarang komunikasi. Iya, ya kan, berbalik sama sekali. Dan dulu siapa ada pakar? Dan di Himpunan Indonesia Pengamat Ilmu Sosial pun, ketika saya baru pegang itu, temanya kita robah jadi komunikasi, ya, Sujat Moko bantu atau apa ya. Iya. Jadi saya rasa orang lupa, dan komunikasi kita bicara very basic, ya, very basic, bicara tentang mengangkat air tadi ya. Bagaimana saya tahu kalau saya tidak pernah di desa? Betul. Ya kan? Nah, itu barangkali yang dilupakan, dan itu kalau dikaitkan lebih lanjut ya, di dalam pemerintahan dan politik itu juga dilupakan. Orang-orang politik dan pemerintahan sekarang tidak ngerti desa. Dia tidak pernah hidup di desa, dia tidak pernah jalan kaki, ya, tidak pernah mengalami revolusi itu di desa. Mungkin kembali ke sejarah. Yang pertama itu tentang, karena Pak Alwi dulu pernah cerita bagaimana peran dari, ya ini di era kolonial sebetulnya, Ombilin, Semen Padang, itu Indarung ya, membantu sebetulnya, bukan membantu, sebetulnya itulah yang membangun negeri Belanda. Yang kedua yang saya kira juga menarik, Bung Karno kan pernah mengeksplorasi pemindahan ibu kota di Palangkaraya. Itu juga mungkin karena Pak Alwi juga mengikuti di zaman itu sebenarnya seperti apa. Sebetulnya soal ibu kota ini karena kebetulan akan jadi podcast dari orang-orang komunikasi. Oh iya. Tapi saya cerita sedikit ya. Tentang ibu kota ini sebetulnya yang kita tekankan adalah ibu kota itu apa sih? Ibu kota itu adalah inti dari sejarah keseluruhan bangsa, sejarah dan values dari keseluruhan bangsa. Makanya ketika Bung Karno, ya coba lihat ya, mulai dari Pangeran Jayakarta apa-apa segala macam. Kemudian Belanda pun mulainya dari sini dan sebagainya. Selalu itu udah tumpuk-tumpukan sejarah ya. Kemudian apa lagi? Peristiwa. Pindah ke Jogja. Kembali ke sini kan ya. Pindah ke Sumatera. Dan itu dulu Bukit Tinggi itu mulanya ibu kota kedua. Itu resmi. Beberapa lama ya. 7 bulan. Nah, tapi kemudian terjadi clash kedua. Ya. Clash kedua itu tetap sebetulnya tempat itu jadi ibu kota, namanya tempat Safruddin pergi kemana-mana itu ya. Pemerintah darurat Republik Indonesia. Kembali ke sini ya. Kenapa? Ibu kota itu adalah himpunan dari value seluruh ya masyarakat ini, ya kan? Tidak bisa, apalagi di tempat yang tidak ada values ya kan? Tapi itu akan kita bahas di sana ya, yang lebih detail. Yang ingin saya tanyakan waktu itu kalau nggak salah, memang Bung Karno memang pernah mengeksplorasi juga ya. Bung Karno. Iya. Tetapi kan akhirnya kembali ke. Ya, dia sedianya itu di Kalimantan Tengah. Ya. Di apa namanya Tengah. Palangkaraya ya kan. Tapi itu karena orang argumennya, itu di tengah, sebetulnya di tengah tidak juga. Sebetulnya sebuah ibu kota, dan itu yang kita akan munculkan. Ibu kota itu adalah pencerinan dari keseluruhan bangsa itu, ya, perkembangan bangsa itu apa aja, ya. Ini dia lihat ibu kota asing ya, Jerman itu udah perang segala macam, udah bertempur antara Berlin Timur dan Bonn ya, tapi kemudian dia kembali ke Berlin. Ya, betul. Dia menjadi pusat ibu kota itu adalah tempat kawat apa itu ya, karena itu yang nilai yang mempersatukan seluruh mereka. Ya. Itu yang tidak dipikirkan. Ya. Kemudian, dia pindah ke Jogja ya kan?
Ya. Pindah ke Jogja, di Jogja pun dia itu sebetulnya menjaga ya kesiapan untuk kesinambungan tadi. Demikian juga di Sumatera ya. Nah ini segala macam ragamnya. Tapi di samping itu adalah ya, lihat ibu kota ya. Semua universitas ya, pusat pengetahuan itu dekat ibu kota loh. Di Amerika juga begitu ya. Rumah sakit penting itu dekat ibu kota loh ya. Ada tempat di dekat ibu kota itu di mana menjadi ibu militer ya kan ya. Seperti Cilangkap itu, Pentagon ya. Apalagi ada apa ya yang membawakan nilai-nilai sejarah ya. Ya. Makam Pahlawan ya. Makam Pahlawan Arlington itu tetap ya, Arlington Memorial. Karena itu ya kan? Tapi tidak hanya karena ada makam Kennedy di situ, ya. Ada makam pahlawan tak dikenal. Iya betul. Dan di sini ada. Iya. Di sini setiap 16 Agustus, ya, itu presiden tuh pergi ke sana. Betul. Renungan suci itu. Ya, renungan suci. Tapi sebetulnya apa? Ini kalian ini mengorbankan jiwa dan nyawa Anda itu untuk kami semuanya ya. Dan itu hampir setahun ITB mencari mana korban-korban di Kerawang dan di apa namanya di Surabaya itu yang betul-betul pahlawan, artinya dia bertempur betul ya. Ketembak betul dan sebagainya, tapi dia tidak dikenal namanya ya. Nah, itu tidak bisa dibikin-bikin ya. Tuh ya, banyak lagi ya. Ya, Taman Mini. Oh ya, Taman Mini. Ya. Miniatur Park ya. Taman Mini itu setiap gedung itu tidak bisa lagi dibikin sekarang. Iya. Ya. Ahli yang mengenal ukirannya apa-apa semacam udah banyak nggak ada. Sudah pada nggak ada. Bahkan memang itu rumah-rumah adat daerah itu kan sebagian bukan dibikin di situ, tapi diangkut dari daerah. Iya, iya. Tapi dia membawakan nilai-nilai daerah itu. Ya, kalau di suatu daerah dia tinggi. Di tempat daerah lain. Salah satu alasan mau memindahkan ibu kota itu karena dianggap nanti Jakarta akan tenggelam. Apa itu? Jakarta akan tenggelam. Tanah di Jakarta turun. Itu Belanda tidak tenggelam? Itu dia. Belanda kalau tidak salah 6 meter di bawah laut. Betul. Iya. Dan mereka memang sangat ahli ya membuat itu. Iya. Itu kan kanal. Itu Indarung itu berapa tahun itu khusus ya. Dan supaya kapalnya semua batu baranya dari Sawalunto ya. Iya. Tapi memang orang Solo nggak ngerti itu. Orang mana? Orang Solo nggak ngerti itu. Oh. Ya. Karena coba lihat luar biasa. Dan itu tidak akan bisa lagi dibikin Taman Mini itu. Tapi dia tetap nanti biarpun ibu kota di sana, ya. Dari daerah-daerah pelajar-pelajar akan ke Taman Mini. Iya. Ya. Tidak akan tergantikan. Apa sih yang istimewa di sana? Saya lupa namanya. Ada semacam hewan kera gitu yang dari sana asalnya. Ya, bekantan. Oh iya, bekantan. Hanya itu yang berasal dari sana. Bahwa kewajiban pemerintah dan negara ini, ya, dan itu menurut Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Tapi karena ini bahasa terlalu tinggi, saya yakin ini yang memikirkan ini adalah founding fathers yang betul-betul tidak sembarangan. Sehingga dia ada istilah kecerdasan bangsa. Ya kan? Iya, betul. Nah, tapi karena mungkin ya presiden-presiden sebelumnya bilang, sudah kamu jadi menteri pendidikan, itu kewajiban kamu mencerdaskan. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak hanya semata pendidikan. Tidak hanya baca tulis. Dulu kan sekian jumlah baca tulis.
Buta pemberantasan buta huruf. Tidak, jauh ya. Kecerdasan hidup itu adalah ya tidak membangun ya lambang keseluruhan bangsa dan negara ini di Kalimantan. Itu tidak cerdas. Orang yang tidak berpendidikan apa-apa menjadi pengarah dari penelitian dan ilmu. Itu sama sekali tidak cerdas. Ya. Tapi orang yang mengatakan bahwa literatur itu, kepustakaan itu adalah komik, ya. Nah, tapi itu akan kalau persoalan ibu kota itu akan oleh para orang komunikasi ya. Akan diperdalam. Tapi yang perlu Anda pegang nanti selanjutnya adalah kecerdasan kehidupan bangsa itu. Ya, betul. Mencerdaskan kehidupan. Tidak pernah di dalam rencana-rencana 5 tahunan itu sama sekali tidak jadi penting. Orang kita betul juga itu, Pak. Orang take it for granted, mencerdaskan kehidupan bangsa itu semata hanya pendidikan. Itu kan tidak benar. Ya, harusnya ini menghidupi semua pengambilan kebijakan. Ya. Dan kalau pendidikan ya kan, berapa banyaknya orang tamat S3 segala macam masih tidak cerdas. Kurva kita ya lebih banyak masih yang ini cerdas kehidupannya. Betul. Kalau bagi dia penting masalah ya, tetap yang penting itu masalah asal makan atau apa tuh tidak cerdas kan. Betul. Nah, semua tadi yang kita sebut misalnya yang paling tajam itu ya sebetulnya ya adalah satelit. Ya. Satelit itu hanya bisa diluncurkan ya di Khatul Istiwa. Ya. Karena di sanalah ya ada tempat di mana dia tidak bergerak lagi. Dan negara yang boleh mempunyai tempat itu adalah orang yang, karena ini kan aturannya begitu ya, yang punya di darat punya sampai ke atas kan ya. Ya, jadi udara kita juga harusnya kekayaan kita. Itu ya, ketika Indonesia mau bikin satelit itu ya, bertempur hebat itu. Ada satu profesor dari siapa namanya? Priyana Abdul Rashid ya. Dia satu-satunya ahli hukum angkasa kita. Ya. Dan di dunia tidak banyak ya. Dia tuh pernah jadi ketua ya Badan Angkasa Internasional ya. Ya. Nah, dia bilang ya Indonesia harus punya satelit. Loh kenapa? Karena satelit itu ditempatkan di atas ya negara Indonesia, di atas milik Indonesia, itu punya Indonesia. Sampai sekian itu punya Indonesia, ya. Betul. Nah, sekarang diserahkan kepada Singapura. Singapura tuh urusannya dia tidak perlu satelit, dia tidak perlu itu, tidak akan punya angkasa itu. Dia punya satu titik di dalam kompleksitas ya penempatan di dunia ini ya kan. Dan dia antara tempat dengan tempat cukup kabel ya. Jadi itu milik terbesar Indonesia sebetulnya. Iya, betul. Tapi milik terbesar ini dipakailah oleh negara sekecil itu yang tidak punya apa-apa, dan kemudian dia jual sama yang lebih tidak mempunyai khatulistiwa lagi, ya. Dan itu tidak diperhitungkan. Iya. Ya. Dan tidak pernah ditanyakan ketika Ibu Mega memutuskan untuk menjual itu ya. Indosat. Ya, Indosat kan. Sama siapa itu teman Temasek kita. Quick, ya. Iya. Pak Quick menolak waktu itu. Ya, tapi kemudian mengatakan dia menolak tidak atas dasar khatulistiwa. Menolak kan ini mahal itu ya kira-kira ya. Ya kan? Ya. Tapi karena duitnya banyak, udahlah ya akhirnya kan begitu kan argumentasi. Ya. Itu tidak cerdas sama sekali. Nah, menurut hemat saya, pendefinisian, penguraian apa yang namanya cerdas itu ya, cerdas ini bisa saja kan
saya berutang pada Anda tapi Anda tidak minta ya, atau tidak minta bayaran, ya bisa kan? Bisa. Atau, mau berkelahi atau apa itu, tapi sudahlah, biarlah ya kan? Ya. Itu cerdas hidup. Iya betul. Ya. Dan kalau kita berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu kecerdasan hidup. Iya. Kalau itu dan bisa diuraikan, yang saya pegang itu ini aja kok, ya. Iya, iya, iya. Ya kan? Itu Luar yang biasa. perjuangan luar biasa. Ya. Luar biasa nih pembicaraan kita, Pak Alwi. Saya kira mungkin bisa kita akhiri karena ini sudah cukup panjang. Kita bisa makan siang. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi nih, Pak Alwi. Karena saya kira ini pengalaman-pengalaman dan insight gitu ya. Dengan begitu banyak organisasi pengalaman Pak Alwi, dan bahkan ya banyak juga yang saya baru tahu, inisiator, pendiri IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa, yang banyaknya melahirkan jurnalis dan aktivis hebat-hebat gitu ya. Juga sebagai penulis skenario film, sebagai ahli lingkungan hidup, sebagai terutama adalah ya bapak komunikasi, boleh dibilang begitu. Jadi tapi sebetulnya yang saya kontribusi saya lebih apa di ilmu sosial. Ilmu sosial ya. Ya, tidak hanya komunikasi. Komunikasi ya, sosial secara umum. Karena itu ada tadi kependudukan, ada kemiskinan, ada soal semua kompleks lah. Nah, jadi sebetulnya kan ya, jikalau bisa dirumuskan agak sederhana dulu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu paling tidak ini ya kan? Ya? Iya, betul. Itu bisa mengalahkan isu apapun juga dalam pemilu manapun juga. Iya. Kalau bisa merumuskannya. Ya, karena yang pertama kan ya saya kira ini founding fathers kita tuh hebat ya. Mereka ketika merumuskan di dalam BPUPK itu perdebatan ini, yang kemudian menjadi mukadimah ini kan tersusun dengan bahasa yang menurut saya sangat filosofis mendalam. Iya, dan lucunya itu yang saya apakah pemerintah-pemerintah sebelumnya, bukan semacamnya, itu tidak terpikir oleh ia mencerdaskan kehidupan itu seperti apa, ataukah karena memang dia pikir, aduh itu gimana ya, sudahlah buta huruf aja lah. Ya kan? Ya. Tapi saya kira ya, kaitannya mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Bangsa itu harus cerdas. Kecerdasan itu juga kan dinamis. Dan terutama dikaitkan kalau dengan demokrasi, orang boleh berbicara, kebebasan berekspresi, berbeda pendapat, baik lisan maupun tulisan, berserikat, berorganisasi, beragama tentu saja. Tapi ini yang bisa mencerdaskan orang. Kalau orang itu sudah dikasih informasi dicekoki hanya satu, atau dia tidak boleh bicara, dia tidak boleh berserikat, tidak boleh berkumpul, tidak boleh menyatakan pendapat, ya udah pasti tidak cerdas. Betul. Tapi soalnya karena tidak pernah dirumuskan. Iya betul. Ini saya kira yang dugaan saya memang Menteri PDNK kita yang pertama-pertama itu ya, aduh ini bagaimana ya kan? Sudahlah yang gampang, yang jelas kita ambil. Saya luar biasa itu, benar mengingatkan itu Pak Alwi. Jadi bukan semata soal pendidikan memberantas buta huruf, tapi mencerdaskan itu beyond hanya sekedar baca dan tulis. Ini udah berbicara tentang mungkin kalau kata Amartya Sen itu freedom, development as freedom. Dia mengembangkan semua potensi yang ada di dalam dirinya, termasuk kecerdasan, kemampuan dia, bakat-bakat dia apa, dan bidang-bidang lain. Terima kasih banyak Pak Alwi Dahlan, luar biasa perbincangan, cukup dalam gitu ya, dan melintas banyak sektor. Dan saya terima kasih atas obrolan yang berharga ini, dan mudah-mudahan Pak Alwi tetap sehat, panjang umur, dan tetap berkontribusi ya dengan segala pengalaman, background, dan pemikiran-pemikirannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.